Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sektor unggulan dari Kabupaten Boyolali. Kami, saya tidak sendiri, temani oleh teman-teman. Next. Yakni kelompok 10 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Graciananda Kristi dengan NIM akhir 060. Yang kedua ada Risma Ardelia Putri dengan NIM akhir 072. Yang ketiga ada Alif Nur Hidayat dengan NIM akhir 204 dan saya sendiri Langgam Alang Skripsi dengan NIM akhir 379. Next. Materi ini akan disampaikan oleh Risma Ardelia. Baik, untuk bab pertama itu adalah latar belakang dari kota Boyolali. Yang pertama itu sebagai daerah penghasil susu sapi terbesar di Pulau Jawa beserta olahannya dan memiliki destinasi wisata yang menarik. Yang kedua, letak geografis Boyolali yang terletak di Gunung Merapi dan Merbabu berkontribusi terhadap kuatnya sektor pertanian dan pariwisata. Sektor transportasi, pergudangan, dan perdagangan mumpuni didukung letaknya yang terletak di antara Jogja, Solo, dan Semarang. Yang terakhir yaitu industri yang berkembang. Terdapat puluhan perusahaan yang beroperasi di Boyolali, antara lain PT Pan Brother Tbk, PT Semar Mas Garment, PT Solo Murni, PT JS Corp, dan PT So Good Food. Untuk selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu mengetahui sektor-sektor yang unggul di Kabupaten Boyolali, dan yang kedua itu menentukan saran untuk pemerintah Kabupaten Boyolali. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada teori produk domestik regional bruto, ada location quotient atau LQ, dan yang terakhir ada shift share klasik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yakni metode metode penyelesaian masalah. Di sini ada SLK atau statistic location question dengan rumus SLK PIK per FIK dibagi VIP per VIP dengan keterangannya FIK nilai PDRB sektor I daerah studi K atau disebut dengan kabupaten atau kota. VK atau disebut dengan nilai PDRB total semua sektor di daerah unggul studi K. Selanjutnya PIP nilai PDRB sektor I di daerah referensi P atau disebut dengan provinsi. Selanjutnya VIP nilai PDRB total semua sektor di daerah referensi P. Untuk nilai SLP di sektor I apabila lebih dari satu, perang sektor ini di daerah K lebih unggul daripada perang sektor I di daerah B. Eh, yang kedua, apa kembali lagi sebelumnya. Yang kedua nilai SLP sebelum. Nah, yang kedua, ini udah. Nah, yang kedua ini ada nilai SLP yang nilainya di bawah dari satu. Peran sektornya ini di daerah K kurang unggul daripada peran sektor I di daerah B. Selanjutnya, next. Yang kedua ada metode penyelesaian masalah yakni atau disebut dengan DLQ. Rumus DLQ di sini ada satu dalam kurung satu ditambah GIJ tutup kurung atau satu ditambah GJ tutup kurung dibagi satu ditambah GI tutup kurung atau satu ditambah G tutup kurung. Keterangannya DLQ di sini disebut dengan indeks potensi sektor I di regional. GIC disebut dengan laju pertumbuhan sektor I di daerah regional.
Selanjutnya GC rata-rata laju pertumbuhan PDRB di regional, GI laju pertumbuhan sektor I di provinsi, G rata-rata laju pertumbuhan PDRB di provinsi, yang terakhir T selisih tahun akhir atau tahun awal. Keterangannya di sini nilai DLQ apabila lebih dari satu, maka potensi perkembangan di sini sektor ini lebih unggul atau lebih cepat atau disebut dengan prospektif. Yang kedua, apabila nilainya DLQ kurang dari satu, maka pertumbuhan regionalnya itu lebih lambat atau disebut dengan tidak prospektif. Next. Yakni selanjutnya yakni data PDRB pada Kabupaten Boyolali dan Jawa Tengah. PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, yakni yang di Kabupaten Boyolali yang paling unggul yakni pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang paling unggul pada tahun 2023 dengan nilai 4.990.070 rupiah. Yang paling rendah yakni pada tahun 2013 dengan nilai 3.846.251. Selanjutnya yang kedua itu ada pertambangan dan penggalian. Yang paling unggul pada tahun 2022 dengan nilai 840, yang paling rendah pada tahun 2013 656. Selanjutnya sektor yang paling unggul di sini industri pengolahan yang paling unggul pada tahun 2023 dengan nilai 7.953, yang paling rendah 4.482. Selanjutnya yakni data PDRB pada Jawa Tengah pada nilai konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah. Yang paling unggul ini tahun 2023 dengan nilai 131,397. Yang paling rendah yakni pada tahun 2013 dengan nilai 108.832. Next selanjutnya. Untuk laju pertumbuhan pada di Kabupaten Boyolali yakni dengan nilai rata-rata paling besar 11%, yakni ada dua pada sektor transportasi dan pergudangan. Yang kedua ada informasi dan komunikasi. Selanjutnya laju pertumbuhan pada Provinsi Jawa Tengah yang paling unggul dengan nilai rata-rata 10,09% diperoleh pada sektor informasi dan komunikasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan SLQ dan DLQ dari Kabupaten Boyolali. Untuk SLQ kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yakni PDRB di Kabupaten Boyolali dibagi total PDRB semua sektor di Kabupaten Boyolali, terus hasilnya kita bagi dengan PDRB suatu sektor di Provinsi Jawa Tengah dibagi PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu hasilnya dapat kita peroleh ada yang lebih dari satu dan ada yang kurang lebih satu. Terus untuk perhitungan dari DLQ kita dapat menggunakan rumus satu ditambah laju pertumbuhan sektor di regional di Kabupaten Boyolali dibagi 1 tambah rata-rata laju pertumbuhan PDRB regional Kabupaten Boyolali dibagi laju pertumbuhan 1 ditambah laju pertumbuhan sektor
Provinsi Jawa Tengah dibagi rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya dapat kita peroleh ada yang lebih dari 1 dan ada yang kurang dari 1. Next. Nah, dari sini dapat kita peroleh matriks SLQ dan DLQ, di mana jika SLQ dan DLQ-nya lebih dari 1, maka itu merupakan sektor unggulan di suatu kabupaten. Terus jika SLQ kurang dari 1 dan DLQ lebih dari 1, maka itu merupakan sektor andalan. Dan jika SLQ lebih dari 1, sementara itu DLQ-nya kurang dari 1, maka itu merupakan sektor prospektif. Sementara itu, jika SLQ dan DLQ-nya sama-sama kurang dari 1, maka itu merupakan sektor industri yang terbelakang. Dari sini dapat kita peroleh bahwa sektor unggulannya itu dominannya meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, terus sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan dan pendidikan. Terus untuk sektor andalannya itu ada sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta real estate. Selanjutnya untuk sektor prospektif itu ada sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Dan yang terakhir sektor terbelakang itu ada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Next. Selanjutnya, kita juga menggunakan metode analisis shift-share, di mana jika MIJ-nya itu kurang dari 0, maka laju pertumbuhan pada sektor tertentu itu berjalan lambat. Sebaliknya, jika MIJ-nya itu lebih dari 0, maka laju pertumbuhannya pada suatu sektor itu berjalan cepat. Terus untuk CIJ, jika kurang dari 0, maka suatu sektor itu memiliki daya saing yang lebih rendah dibanding wilayah referensi. Sebaliknya, jika CIJ-nya lebih dari 0, maka suatu sektor memiliki daya saing yang tinggi dibanding wilayah referensi. Terakhir, dengan komponen SNIJ, jika kurang dari 0, maka sektornya itu tidak berkembang. Terus jika SNIJ-nya lebih dari 0, maka itu bersifat progresif atau ada perkembangan. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa bahwa MIJ-nya itu totalnya itu 207.387 dan lebih dari 0. Berarti laju pertumbuhan seluruh sektor di Kabupaten Boyolali itu berjalan cepat. Terus untuk DIJ-nya itu juga lebih dari 0, maka sektor-sektor yang ada di Boyolali itu memiliki daya saing yang lebih tinggi. Begitu. Terus untuk SNIJ itu bernilai negatif, jadi banyak sektor yang bersifat tidak produktif atau tidak berkembang. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode perhitungan SLQ, DLQ, serta shift-share. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ini ada tipologi di klasen. Untuk pendekatan potensial untuk pendekatan PS dan DS. Yang pertama ini di sini ada 4 bagian. Yang pertama ini tipe pertama ini kalau semisal potensial share-nya itu besar dan differential share-nya itu juga besar. Nah, ini dia masuk ke tipe pertama. Tipe pertama itu dengan pertumbuhan pesat. Nah, di sini menurut dari hasil analisis kami, di sini ada sektor industri pengolahan, dan yang kedua ada pengadaan listrik dan gas. Yang ketiga ini ada konstruksi, yang selanjutnya ini ada transportasi dan pergudangan, dan yang selanjutnya ini ada informasi dan komunikasi, lalu ada jasa keuangan dan asuransi. Selanjutnya
itu ada real estate. Di sini juga ada jasa perusahaan, dan yang terakhir ini ada jasa pendidikan. Nah, untuk tipe kedua ini yaitu tipe yang berpotensi. Nah, ini jika differential share-nya itu lebih besar dan potential share-nya itu lebih kecil atau di bawah nol. Nah, ini menurut hasil analisis kami ini ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan untuk yang selanjutnya itu ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu berarti sektor tersebut sektor yang berkembang. Nah, ini menurut hasil analisis kami ada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Selanjutnya ini ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dan selanjutnya ini ada penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Lalu ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya ada jasa kesehatan dan kegiatan. Lalu ada jasa lainnya. Nah, untuk tipe ketiga ini, jika differential share-nya itu lebih dari 0 dan potential share-nya itu di bawah. Nah, untuk yang terakhir ada tipe keempat. Nah, tipe keempat ini jika potensial share-nya dan differential share-nya itu sama-sama kecil atau di bawah 0. Nah, ini ada sektor pertambangan dan penggalian. Ini untuk tipe yang terbelakang. Next. Selanjutnya, setelah kita dapatkan dari analisis shift share dan differential share tadi, kita gabungkan ini ada matriks dari SLQ, DLQ, dan differential share. Di sini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama itu jika DLQ-nya itu lebih dari 1, DS-nya itu lebih dari 1, dan SLQ-nya itu lebih dari 1, ini dapat dikategorikan sebagai industri unggulan kompetitif. Nah, yang pertama di sini ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ini ada transportasi dan pergudangan. Selanjutnya ini ada jasa perusahaan. Dan yang terakhir itu ada jasa pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, jika DLQ-nya itu lebih dari 1, DS-nya itu lebih dari 1, namun SLQ-nya itu kurang dari 1, ini dia masuk ke kategori sektor andalan kompetitif. Nah, yang masuk ke dalam sektor ini menurut analisis kami, yang pertama ini ada industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, selanjutnya ada real estate, dan yang terakhir itu jasa perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, jika DLQ-nya itu masih lebih dari 1, tapi differential share-nya itu kurang dari 1, SLQ-nya itu lebih dari 1, dan ini disebut sektor unggulan tidak kompetitif. Nah, untuk dari hasil analisis kami, tidak ada sektor yang masuk ke dalam bagian ini. Dan untuk selanjutnya itu, jika DLQ-nya lebih dari 1, DS-nya itu kurang dari 1, dan SLQ-nya itu juga kurang dari 1. Nah, ini disebut industri andalan tidak kompetitif. Nah, menurut hasil analisis kami, tidak ada sektor yang masuk ke dalam bagian ini. Nah, selanjutnya ini di bagian ke bawah, yaitu ada DLQ-nya itu kurang dari 1. Nah, ini jika DS-nya itu lebih dari 1, dia masuk ke dalam industri prospektif kompetitif. Nah, menurut hasil analisis kami, tidak ada sektor yang masuk ke dalam bagian ini. Nah, selanjutnya ini ada DLQ-nya kurang dari 1,
DS-nya itu lebih dari satu, namun SLQ-nya itu kurang dari satu. Nah, ini disebutkan dalam kategori ini adalah industri terbelakang kompetitif. Menurut hasil analisis kami, tidak ada sektor yang masuk ke dalam bagian ini. Nah, selanjutnya ini, jika DLQ-nya itu kurang dari satu, differential share-nya itu kurang dari satu, namun SLQ-nya itu lebih dari satu. Nah, ini masuk ke dalam kategori industri prospektif tidak kompetitif. Nah, di sini ada sektor pertambangan dan penggalian. Yang selanjutnya ini ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan yang terakhir ada jasa lainnya. Nah, yang terakhir ini, jika DLQ-nya itu kurang dari satu, dan differential share-nya itu kurang dari satu, serta SLQ-nya itu kurang dari satu, dia masuk ke kategori industri terbelakang yang tidak kompetitif. Nah, untuk kategori ini, menurut hasil analisis kami, terdapat sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengadaan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Selanjutnya ini ada penyediaan akomodasi dan makan minum. Dan yang terakhir ini ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Next. Dari hasil analisis kelompok kami dengan metode-metode yang kami gunakan, nah berdasarkan hasil analisis dari PDRB Kabupaten Boyolali tahun 2013 sampai dengan 2023, dengan metode yang kita gunakan adalah DLQ, SLQ, dan SLQ. Kesimpulan dari hasil analisis kami adalah yang pertama itu ada 4 sektor unggulan. Di Kabupaten Boyolali ini ada pertanian kehutanan dan perikanan. Yang kedua itu ada transportasi dan pergudangan. Selanjutnya ada jasa perusahaan dan yang terakhir itu jasa pendidikan. Dan yang kedua ini kita juga menemukan ada yang 4 sektor terbelakang dari Kabupaten Boyolali. Ini ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang kedua itu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya ini ada penyedia akomodasi dan makan minum. Dan yang terakhir ini ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Next. Untuk saran yang diberikan setelah hasil analisis kami dengan beberapa metode yang disebutkan di atas, tadi kita dapat mengetahui kesimpulannya yaitu ada sektor unggulan dan terbelakang. Nah, untuk saran-saran yang kami berikan jika dapat dilakukan oleh Pemkab Boyolali setelah hasil dari analisis tersebut adalah yang pertama itu memperkuat sektor unggulan dengan yang pertama itu dengan mengembangkan infrastruktur dan mengelola sumber dayanya serta membantu pengembangan teknologinya. Ini bertujuan untuk jika infrastruktur serta pengelolaan sumber dayanya itu sudah maksimal, maka yang menjadi sektor unggulan akan semakin kuat dan semakin berkembang ke depannya. Yang kedua ini adalah meningkatkan daya saing. Caranya di sini adalah pemerintah dapat mengembangkan hubungan nasional hingga internasional dan mengembangkan jaringan transportasi serta komunikasi. Tujuannya ini jika jaringan sudah tersebar dengan luas, maka sektor-sektor yang ada di Boyolali, baik sektor unggulan maupun sektor yang terbelakang, ini dapat terdistribusi dengan baik hingga nasional maupun internasional dengan memanfaatkan jaringan transportasi dan komunikasi yang sudah dikembangkan. Dan yang terakhir ini ada meningkatkan kinerja dari sektor. Itu pemerintah Kabupaten Boyolali dapat mengembangkan jaringan pendidikan, jaringan kesehatan, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Ini bertujuan untuk mengembangkan dari sumber daya manusianya. Jika SDM-nya ini sudah berkualitas dan berkembang dengan baik, maka dapat mengembangkan kinerja dari sektor-sektornya karena yang kita ketahui adalah SDM ini pendukung dari pengembangan dari semua sektor yang ada di yang ada di Kabupaten Boyolali.
Baik, untuk materi penyampaian materi mungkin sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Sebelum diakhiri diskusi pada hari ini, apabila teman-teman ada pertanyaan atau tambahan atau kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ya, sebelumnya izin menambahkan ya, untuk mencari DLQ kita harus menggunakan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Boyolali dan wilayah utamanya Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk mencari rumus laju pertumbuhan itu kita dapat menggunakan rumus PDRB tahun sekarang dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya. Jadi ini mengindikasikan seberapa persen sih kenaikan dari total PDRB di suatu wilayah. Kira-kira begitu. Begitu. Terus ini ada pertanyaan dari Sudidodo Plansakti dengan NIM 222. Bagaimana matriks SLQ, DLQ, dan DS dapat digunakan untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Boyolali? Terus strategi apa yang bisa digunakan oleh Pemkat selain dari saran yang sudah disediakan dari PPT? Nah, sini saya izin menjawab pertanyaan dari Sakti. Jadi untuk kegunaan matriks SLQ, DLQ, dan DS itu dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk mengetahui kira-kira sektor apa sih yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Boyolali. Selain sektor unggulan, Pemkab Boyolali juga menggunakan acuan ini untuk mengetahui sektor-sektor andalan, sektor prospektif, maupun sektor yang kurang berkembang di wilayahnya begitu. Dengan demikian, pemerintah itu dapat memperlakukan sektor-sektor tersebut sesuai perlakuan yang harus diterimanya. Sektor unggulan harus dipacut lebih kuat lagi perekonomiannya. Terus untuk sektor andalan dan sektor prospektif itu lebih digenjot lagi pertumbuhannya. Terus untuk sektor terbelakang itu kalau bisa pemerintah mencarikan atau mengembangkan dana untuk pengembangan sektor tersebut. Terus strategi apa selain dari PPT? Nah, kita juga bisa mengundang investor, di mana diharapkan investor ini dapat membangun wilayah Kabupaten Boyolali. Nah, sekarang ini sudah banyak investor yang membangun perekonomian dan sektor industri di Boyolali. Karena apa? Karena di sini kan UMR-nya tidak setinggi UMR Jakarta ya. Nah, maka mereka itu pada lari ke daerah Jawa Tengah, utamanya Solo Raya. Nah, mereka akhirnya membuka cabang pabrik di sini. Selain menggenjot PDRB, mereka juga membuka lapangan usaha di masyarakat lokal Boyolali. Jadi tingkat pengangguran itu dapat dikurangi sedemikian rupa. Demikian kira-kira jawaban dari saya. Mungkin dari teman yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan, monggo. Ini mau langsung ditutup atau ada pertanyaan lagi? Atau Udah, pertanyaannya sudah? dari Sakti saja ini. Baru dari Sakti. Mungkin pertanyaan yang lain akan menyusul di kolom chat YouTube ya. Terima Oke, kasih. makasih Mas Alif. Sama.